Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala Rabbana atina min rahmah wa hayyi' lana min amrina. Alhamdulillah, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari mulia, di bulan mulia Ramadan ini, Allah menciptakan kita desa salah satu Allah yang penuh berkah, yang memberikan rahmat dalam rangka mudzakarah, saling mengingatkan, saling menasehati untuk peningkatan ketaatan kita, peningkatan kedekatan kita kepada Allah. Tema siang hari ini, bagaimana menanamkan kecintaan kepada Allah. Para jamaah yang sungguh tidak ada anugerah, tidak ada rahmat yang lebih dibanding diutusnya baginda Rasulullah SAW. Kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi umat marhumah, umat yang disayangi, dikasihi oleh Allah, tidak lepas dari baginda Rasulullah SAW. Tidak bisa lepas dari keistimewaan baginda. Karena baginda Rasulullah itu Al-Mustafa, pilihan Allah, maka kita juga, dikatakan oleh Allah, min alladzina istafaina min ibadina. Orang-orang yang dipilih oleh Allah dari hamba-hamba. Maka umat ini juga umat yang al-mustafa, yang terpilih istimewa. Ini tidak bisa lepas dari baginda Rasulullah SAW. Maka menjadi parameter keimanan seseorang itu apabila dia di hatinya ada kecintaan kepada baginda. Tapi dalam hadis sahih dikatakan, la yu'minu ahadun hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladi wan nasihatin. Tidaklah sempurna iman kalian, iman salah seorang di antara kalian, sampai aku baginda Rasul itu lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia semuanya. Maka tak heran ketika para sahabat luar biasa dalam mencintai Rasul. Bahkan mereka lebih mencintai Rasulullah daripada jiwanya, daripada dirinya. Bagaimana kita bisa membaca hirupnya para pahlawan-pahlawan yang rela menjadi tameng hidup bagi Rasulullah. Kita bisa lihat betapa luar biasanya para sahabat dalam mencintai baginda Rasulullah SAW. Dan kecintaan ini itu amaliyah batin, amaliyah hati. Ya. Kalau amaliyah hati itu tidak bisa berpura-pura. Tidak bisa kita, kalau kita
Sholat kadang-kadang pura-pura juga bisa. Kita sholat padahal hati kita tidak sholat. Tapi kalau mahabbah itu memang dari hati. Jadi terbit dari hati. Sehingga tidak bisa berdusta. Terus bagaimana kok bisa para sahabat itu mencintai Rasulullah sebegitu luar biasanya? Ini tidak mengherankan karena para sahabat berinteraksi langsung dengan baginda Rasul. Melihat langsung bagaimana mulianya baginda Rasul. Baik secara fisik, baik secara akhlak, maupun sifat-sifat beliau. Fisiknya, wajahnya, rambutnya, tubuhnya, semua ideal, tertarik. Akhlaknya, khuluqun azim. Akhlak yang azim, yang agung. Bukan sekadar akhlakul karimah, tapi akhlak yang agung. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat raufur rahim itu asma'nya Allah. Tapi disebutkan, disematkan kepada baginda Rasul karena memang beliau punya sifat raufur rahim. Iba kasih yang luar biasa, sayang, kasih sayang yang luar biasa kepada itu terwujud dalam gerak laku langkah beliau dalam kehidupan. Kita bisa sadari, kita bisa pelajari bagaimana Rasulullah sebelum dakwah, sebelum bi'sah, maka semua orang Arab menyanjung-nyanjung, menjadi benar-benar sanjungan, pujian luar biasa orang Arab. Puncaknya ketika menyatukan ketika dalam rehabilitasi, dalam merehab, ya, merehab Ka'bah. Bagaimana Rasulullah bijaknya untuk menyatukan kabilah-kabilah Arab. Setara kekayaan, maka Masya Allah, Rasulullah Siti Khadijah adalah saudagar kaya. Setara nasab, beliau nasab emas. Kedudukan di masyarakat tidak diragukan. Tetapi ini semua ikhlas. Dikorbankan semata-mata untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan, dari semata-mata untuk kita keselamatan. Dan ini terdorong dari dalam, terdorong dari lubuk hati beliau yang sangat dalam. Bagaimana ibadah kasihnya, tidak ingin umat ini sengsara, tidak ingin umat ini dalam penderitaan yang abadi, maka beliau sampai bertahanut di Gua Hira dalam rangka pohon petunjuk kepada Allah untuk mengentaskan kegelapan yang ada pada kaumnya, untuk bisa menyelamatkan umat dari segala kegelapan. Maka proses itu kalau dalam sirah kan dari ujian 37 baru tahu ujian 40 Allah turunkan Al-Quran sebagai solusi, sebagai jawaban bagaimana untuk mengentaskan. Yang perlu kita sadari dan kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita, kalau kita tidak seperti para sahabat, hidup dalam satu dekade, dalam berinteraksi langsung. Kita lama, ya, 1400 tahunan lebih, kita tidak ditinggal baginda Rasul. Maka kalau ada mahabbah kepada baginda Rasul, itu anugerah yang luar biasa. Anugerah Allah yang luar biasa dan orang yang memang dipilih oleh Allah.
Tetapi anugerah Allah ini perlulah kita tarik, kita jemput dengan upaya yang caranya gimana? Bagaimana kita menanamkan mahabbah kita kepada baginda Rasul? Maka salah satunya adalah bagaimana kita mengingat jasa, bagaimana kita mengingat kebagusan ihsannya baginda Rasul kepada kita. Saudara-saudara sekalian, saya tadi sampaikan bahwa ibadah kasihnya baginda Rasul, sayangnya Rasulullah kepada kita ini seperti orang tua kepada anak. Maka orang tua tidak rela kalau anaknya kotor. Orang tua tidak rela kalau anaknya sengsara. Orang tua tidak rela kalau orang anaknya jadi hina. Maka berusaha sungguh-sungguh berkorban jiwa raga untuk mengentaskan anak-anak. Di dunia dia berkorban harta yang dulu kaya raya itu sampai beliau wafat itu la yuridu daran waladun, tidak mewariskan satu dinar, satu dirham. Semua dikorbankan untuk perjuangan bagaimana mengentaskan manusia dari martabat, kehormatan. Setelah baginda mengemban dakwah yang dulunya pujian-pujian dan pujian, maka berubah menjadi makian dan makian dan makian. Disebut kahin, disebut majnun, disebut syair, disebut syair dan seterusnya. Itu kita bisa baca. Tapi tidak mengurungkan niat suci beliau untuk mengentaskan umat ini dari kegelapan. Maka dipertaruhkan martabat dunia untuk keselamatan. Ini perjuangan di dunia. Di jasa beliau bagaimana dia benar-benar mewujudkan kasih sayang cintanya kepada kita dengan berkorban apa yang ada pada dirinya, baik harta, baik martabat, baik kehormatan, dikorbankan untuk keselamatan kita. Rasulullah berdakwah sama sekali tidak ada misi apapun duniawi. Misi untuk menjadi orang terpengaruh, misi untuk menjadi raja, misi menjadi orang kaya, misi menjadi penguasa, tidak sama sekali. Dan itu dikatakan beliau, la as'alukum ajra in adriya illa 'ala Allah. Tidak, aku tidak minta upah sama sekali. Yang mengupahnya hanya Allah. In uridu illa islaha mastata'tu. Aku cuma ingin kalian itu baik semampu. Maka tatkala ada tawaran dari pembesar-pembesar Quraisy, ya Muhammad, kalau kamu ingin menjadi orang terkaya di Arab ini, maka akan kumpulkan harta-harta kami serahkan kepada kamu menjadi orang terkaya. Kalau kamu ingin menjadi raja, maka kami angkat kamu jadi raja. Kalau kamu ingin wanita-wanita cantik, maka pilihlah wanita yang tercantik sesukamu. Tapi sama sekali nggak ada bersitan dalam benak Rasulullah itu semua. Agrodut dunia itu tidak pernah sampai ditantang. Lau wudi'ati syamsu fi yamini wal qamaru fi shimali. Apabila matahari di tangan kananku, rembulan ditaruh di tangan kiriku, saya suruh meninggalkan dakwah ini, lantaran ke abad. Aku tidak akan meninggalkan selama-lamanya. Sampai Allah memutuskan putusannya. Itu menunjukkan baginda Rasul tidak ada tendensi apapun kecuali keselamatan kita. Dia pertaruhkan harta, dia pertaruhkan nyawa, jiwa, raga, kehormatan untuk keselamatan kita. Ini wujud kasih sayang baginda Rasul kepada kita. Sampai kisah-kisah heroik yang kalian bisa baca, bagaimana baginda Rasul ketika berdakwah di Taif, ketika kaum Quraisy sudah banyak sekali, ya,
intimidasi dan menolak dakwanya baginda Rasul, beliau berdakwah ke Taif karena di sana ada kerabat-kerabat yang bisa jadi mereka menerima dakwah. 10 hari tidak ada yang ikut, bahkan di timur ibadah sampai berdarah. Itu pun tidak ada kesempatan di hatinya baginda Rasul. Tidak ada. Bahkan senantiasa berdoa, Allahumma yahdi qauman. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Ketika ditawari Jibril dan malaikat Habasan, gunung itu untuk menimbulkan gunung di Taif, jangan. Bal arju, bahkan aku kan ayyur Allah min aslabihim baik. Jangan. Bahkan aku menginginkan dari sulbi-sulbi mereka akan terlahir orang-orang yang beriman kepada Allah, mengabdi kepada Allah dan tidak menyebutkan kepada Allah. Dan ini terbukti. Maka di dunia lu buktikan kasih sayang itu dengan dakwah, dengan jihad. Jangan diartikan jihad itu sebuah kebengisan. Karena jihadnya Islam itu bukan untuk ekspansi kekuasaan, bukan untuk merampas ghanimah, bukan untuk mengibarkan panji dinasti, bukan. Tetapi supaya umat itu Allah, supaya bertauhid. Dan ini hakikatnya adalah bentuk kasih sayang supaya manusia itu tidak sengsara di akhirat nanti. Mengentaskan mereka dari, maka dipertaruhkan perjuangan dengan senjata, dengan tetesan darah, dengan berkorban nyawa, semata-mata untuk agar manusia tertetapkan tadi. Jadi bukan sebuah kebiadaban atau bisa, sama sekali dorongannya untuk menyelamatkan. Ini perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Di barzah itu pun Rasulullah masih memperjuangkan kita. Dalam riwayat dikatakan tu'radu amali tu'radu alayya a'malu ummati, diperlihatkan amal umatku. Kalau aku dapat di amal itu baik, aku memuji Allah. Aku bersyukur memuji Allah. Kalau aku dapat di amal itu jelek, maka mohonkan. Artinya di alam barzah, yang mana alam barzah ini adalah batasan bainad dunya wal akhirah. Yang orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin itu sudah merasakan bagaimana barzah itu sebagai riyadul jannah, sebagai taman. Itu pun tidak lepas beliau mengingat kita karena cintanya baginda Rasul kepada kita. Nanti di mahsyar, ketika orang itu tidak ingat siapa-siapa, yang diingat karena jiwanya sendiri, keselamatan dirinya sendiri. Fa idza ja'at as-sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kenal, tahu itu bapaknya, itu saudaranya, itu tetangganya, itu temannya, kenal. Tetapi karena dasarnya waktu itu, maka orang korupsi sampai datang ke Nabi Adam pun angkat tangan nafsi. Karena Allah pada saat ini sangat murka dengan kemurkaan yang tidak pernah aku lihat sebelum dan sesudah. Kemudian ke Nabi Nuh pun juga angkat nafsi. Nabi Ibrahim juga begitu, Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu. Sampai kepada baginda Rasulullah SAW, agar baginda Rasulullah SAW memperjuangkan beliau berdiri dan bersujud di bawahnya Allah.
sujud dan tidak mengangkat kepalanya sebelum Allah memberi kasih sayang kepada. Sampai Allah Subhanahu wa taala tidak tega melihat kekasihnya sujud. Terus, ya Muhammad irfa' ra'si. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Contoh, mintalah apa yang kamu minta. Kamu akan di. Syafaatilah, syafaatmu akan di. Isfa' syafaat. Tetapi di keadaan seperti itu yang disebut ummati, ummati, ummati. Umatku ya Rasul, umatku ya Allah. Kemudian baginda Rasul diperintah untuk memberi syafaat umat. Maka umatnya diberi syafaat. Ini syafaat. Sampai ketika kita di Siratal Mustaqim yang jembatan Jisr di atas jahanam yang sangat tipis, sangat tajam, Rasulullah melihat umat-umatnya melangkah dan tidak tega. Ya Allah, salim, salim, salim. Selamatkan umat. Sampai di surga, Rasulullah adalah orang pertama masuk surga. Tetapi di surga beliau belum ridho, belum tenang sebelum umatnya semua terentaskan dari neraka. Maka minta kepada Allah supaya umatnya diintaskan. Wala saufa yu'tika, maka Allah akan memberikan kepada sampai. Ridhonya Kanjeng Nabi adalah ketika umat beliau terentaskan dari neraka. Maka diceritakan dalam hadis-hadis Rasul. Sampai orang-orang yang sudah tidak berbentuk dicari-cari orang-orang yang tidak berbentuk hadis ya kita. Sampai tidak terdeteksi oleh beliau dan para malaikat. Allah pun berturun tangan. Ada di hadis beliau dikatakan, ada orang yang sudah tidak kelihatan apapun. Maka diambil, dimasukkan kepada ma'ul hayat. Maka tunggulah manusia. Karena hatinya ada iman. La ilaha illallah Muhammad. Dientaskan ke dalam. Jasa-jasa beliau inilah yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Sehingga muncul rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah muncul dengan kecintaan ini, Masya Allah. Ya, pahalanya mahabbah itu melebihi dari kadang-kadang amal-amal. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu? Rasulullah berkira-kira. Badui tanyanya kiamat. Padahal semua orang takut kiamat. Masa datang. Apa yang kau telah persiapkan? Ya Rasulullah, aku ini bukan orang yang ahli, orang yang banyak sholatnya, orang yang banyak sodakonya, orang yang ahli haji dan umroh. Tapi ya Rasulullah, hatiku ini ya Rasulullah, mencintaimu ya Rasulullah. Maka baginda Rasul mengatakan, anta ma'aman. Engkau akan bersama orang yang bercinta. Jadi balasan mahabbah itu adalah kebersamaan. Kebersamaan kepada Rasul. Sehingga wujud mahabbah itu adalah kasratul dzikir. Banyak menyebutkan Nabi dengan apa? Dengan sholawat. Inilah yang diperintahkan Allah dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Kalau kita cinta, maka kita banyak mengingat, banyak menyebutnya dengan banyak bersolat. Menumbuhkan kecintaan kita dengan banyak kita menyebut atau membaca salat kepada baginda.
Sehingga baginda Rasul mengatakan, Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca salawat kepada baginda Rasul, maka nama kita dan nama orang tua kita disebutkan di hadapan baginda Rasul. Ada malaikat khusus yang menyampaikan kepada baginda Rasul, si fulan bin fulan yusallim alaika ya Rasulullah. Disebutkan. Sehingga semakin banyak nama kita dan nama orang tua kita, semakin dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi cara pertama, bagaimana kita menyadari, menghayati, meresapi perjuangan Rasul dunia, barzah, dan nanti di akhirat. Itu untuk menyelamatkan kita. Jasanya yang tidak terhenti. Dan Masya Allah, baginda Rasul itu orang yang sempurna. Di dalam hadis Bukhari dikatakan, semua nabi, semua rasul itu punya doa pamungkas, doa mustajab. Dan nabi dan rasul itu sudah berdoa di dunia dan diijabah. Nabi Nuh doanya malah waqala Nuh ya Rabbi la tadar alal aldi minal kafirina sayyid. Ya musnah, terjadi banjir dan nabi. Tapi cerdasnya baginda Rasul, doa itu aku simpan di akhirat, di yaumul qiyamah, di mana yaumala tanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Di sini orang pada urus dirinya sendiri. Maka hanya Rasulullah yang syafaatnya seluruh ini syafaat. Maka aku tunda doaku, yaitu dengan memberi syafaat. Niki hebatnya Rasul. Ingin menolong di waktu yang sangat membutuhkan, tidak ada pertolongan, tidak ada yang bisa menolong. Yaumala tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidak mampu. Maka baginda Rasul meminta kepada Allah, dan inilah sehingga tayyuran di dalam hadis-hadis Rasulullah, hadis Bukhari dan Muslim itu dikatakan ketika beliau dengan para sahabatnya mengatakan beliau, ala tardawna antakunu suruta ahlil jannah, antakunu rub'al ahli jannah. Apa gitu? Apakah kalian tidak ridho kalau kalian itu dijadikan seperempat dari penduduk surga? Maka para sahabat, bala ya Rasulullah, kita ridho, tentu ya Rasulullah. Allah ta'ala, apakah kalian tidak ridho antakunu, apabila kalian itu menjadi surusa ahli jannah, sepertiga ahli surga? Bala ya Rasulullah, kita ridho ya. Rasulullah masih mengajukan, bal arju andakunu syatra ahli. Oh, bahkan aku menginginkan kalian itu menjadi setengah penduduk surga. Wa ma'antum fi umamin. Tidaklah kalian itu pada umat-umat ini kecuali kasyakratin bayda fi jildil sauri asra. Kecuali seperti bulu putih yang ada pada banteng hitam. Persentase kita ini sedikit dibanding umat-umat selainnya panjang zaman, ya, sedikit. Tetapi menjadi setengah dari penghuni. Ini tidak lepas dari keistimewaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berjuang, bagaimana visi beliau untuk menyelamatkan umat ini. Termasuk keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita, itu tidak bisa lepas dari doa-doa baginda.
seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya terasa gelisah, apakah mungkin umatku bisa mengalahkan? Ya, diceritakan ada sampun orang-orang Bani Israel itu yang 1000 bulan siangnya berjihad, malamnya qiyamul lail. Apakah mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Maka turunlah inna anjalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka di malam Lailatul Qadar melebihi 1000, lebih itu bisa lebih 1000 kali, bisa 1 miliar kali. Pokoknya lebih baik daripada 1000. Ini tidak bisa lepas dari visi agungnya bagi. Walhasil peran dan jasa bagi Rasul selamatkan kita dan memuliakan kita ini tidak berhenti. Kalau orang menyadari ini maka tidak ada yang lebih kita cintai melebihi baginda Rasul. Karena baginda Rasul lah penyelamat kita yang akan menyelamatkan kita dari neraka menuju surganya Allah. Orang celaka-celakanya celaka itu adalah orang neraka. Karena selama-lamanya dia akan sengsara, tidak ada ujungnya. Dan itu dientaskan dengan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah bagaimana kita banyak menyebut baginda Rasul dengan memperbanyak salawat kepada baginda. Dan jangan dipikir kalau salawat itu Rasulullah butuh doa kita. Sungguh Rasulullah itu sudah ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Sudah diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Itu sudah menjadi nas dari Allah. Kita bersalawat untuk kita. Man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyram. Kalau kita bersalat kepada baginda Rasul, maka Allah akan memberi salawat kepada kita, rahmat nanti kepada kita 10. Salawat kita dengan rahmat tadim salawat yang diberikan Allah sangat berbeda. Maka memperbanyak. Yang ketiga, karena kita ini ahli ilmu, maka perlulah ada penghayatan lebih khusus tentang bagaimana mulianya perilaku Rasul, bagaimana kebenaran yang terkandung dari teladan Rasul. Sekarang mulai dikuatkan dengan berbagai macam disiplin ilmu tentang bagaimana puasa, hikmahnya secara medis, bagaimana dia berbuka dengan kurma, dengan air dan sebagainya. Itu semua membuktikan baginda Rasul itu benar dan tidak ada ketimpangan sedikit. Semua yang dilakukan baginda Rasul itu adalah uswah hasanah, teladannya. Sehingga mempelajari jejak laku baginda Rasul juga menggali dan menguatkan kebenaran apa yang disunnahkan baginda Rasul itu akan lebih menguatkan ke dalam benak kita, lebih mengokohkan ke dalam jiwa kita keyakinan kita bahwa baginda Rasul adalah manusia sempurna yang diutus oleh Allah sebagai teladan, contoh, dan penyelamat. Nah, untuk itu para sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita tanamkan kecintaan baginda Rasul, juga kita tanamkan anak kita, anak kita kepada baginda Rasul. Dengan apa? Kita lebih banyak mengenal baginda Rasul, pelajari sirahnya, mempelajari ajarannya, sunnah-sunnah. Ini saja sedikit yang saya sampaikan sebagai pengantar, karena sifatnya ini mudzakarah. Jadi kita berdiskusi, dengan semua adalah para ulama-ulama yang mungkin lebih dari saya, bisa menambahkan, bisa
Mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Rahman atas kedalaman ilmu, berkahan ilmu beliau untuk kita semuanya. Apa yang bisa kita ambil dari